saged kita tampi lan insyaallah mangkai bekal kita sareng keimanan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bekal sak lajengipun kita aturaken dumateng hormati panjenenganipun Bapak Ustaz Muhammad Fauzan Sumanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khiyaratul muhtarin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sepuh bini sepuh majelis taklim rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menjalankan kita dan menggerakkan hati kita serta menetapkan kita sebagai hambanya yang dikaruniai hidayah iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan iman Islam kita jaga, kita pelihara sebaik-baiknya. Insya Allah akan membimbing setiap langkah-langkah kita dari pagi sampai petang, kembali pagi lagi. Semuanya adalah karena iman dan Islam. Alhamdulillah, kepanggih malih Mbok menawi sampun contawis hampir 3 tahun ini ya Allah. Nah, 3 tahun ibu-ibu biasanipun kata niki rada sudo sithik. Mudah-mudahan bukan karena kok ibu-ibu iki kok ngaji iki ngobrol karena kita heran deh ibu-ibu kok ke pengajian, apa anaknya nggak terlantar, suaminya nggak terlantar, bapaknya nggak terlantar. Tapi alhamdulillah, walaupun seorang tokoh nasional mengingatkan seperti itu, justru ibu-ibu semakin senang untuk ke pengajian. Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Jelas yang pertama itu jelas karena nindai pengajian itu adalah kewajiban, karena wajib fardu setiap muslim muslimah dan pasti mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Orang yang datang ke majelis taklim insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya besok menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu maka besok akan dimudahkan jalannya insyaallah. Atau si ibu nek lewat jalan tol tanpa hambatan itu masya Allah. Kalau dulu dari ke Jakarta, dari Jogja ke Jakarta berangkat sore sampai Jakarta paling pagi atau subuh. Sekarang Jogja Jakarta lewat tol hanya 8 jam. Anak saya yang terakhir itu ternyata malah hanya 7 jam, Pak. Berarti ngebut, masya Allah. Saya kemudian menyampaikan, kalau begitu besok kalau saya ke sana nggak usah diantar lagi, nggak usah dijemput. Lah kenapa, Pak? Karena kamu ketika baliknya sendirian ternyata ngebut sak kapoke. Larinya mobilnya 150, Pak. Insya Allah lewat tol 150 itu sudah nggak bisa, bahkan sendiri berarti kan nggak ada tekanan muatan, itu sangat berbahaya. Seandainya selip sedikit saja mungkin sudah terbang melayang. Wallahu a'lam. Nggih. Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau 2 tahun kita akan ada corona ini sama, saya kira di mana-mana luar biasa. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, karena memang kejadian apapun yang menimpa kita, masaba min musibatin fil ardi wala
wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ini kebetulan adik kita yang sudah mau wisuda, sudah hafal Al-Quran 30 juz dari Kalimantan, Tarakan. Besok insya Allah di sana mendirikan pondok tahfidz Muhammadiyah. Iya, ini luar biasa. Jurusannya jurusan hadis. Jadi kalau bisa nanti memang saya minta untuk mendalami ke hadisnya lagi, karena sekarang pun saya ulama-ulama hadis itu hampir jarang sangat ibu-ibu. Kalau ulama tafsir itu barangkali di Indonesia sudah banyak, tapi yang namanya ahli hadis ini sangat sedikit sekali. Ya tentu saja yang generasi muda yang ahli hadis, ulama hadis adalah Ustadz Adi Hidayat. Di samping beliau juga hafal Al-Quran, ahli tafsir, ya luar biasa keilmuannya. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan orang seperti ini harus dijaga. Artinya Ustadz Adi Hidayat itu harus dijaga keselamatannya, dijaga semuanya. Jangan sampai ibaratnya sakit aja jangan sampai. Karena mohon maaf ketika kita kehilangan ulama yang ahli seperti itu nanti Masya Allah. Tapi kalau Allah satu saat besok mendekati hari kiamat, memang tercabutnya ilmu dari ulama. Banyak ulama-ulama ahli, ulama-ulama yang baik meninggal dunia, sehingga yang terjadi adalah ulama-ulama yang mengaku ulama atau ustaz tapi ternyata membawakan maaf adalah hadis-hadis yang kadang hadis dhaif atau bahkan hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, termasuk di bulan Sya'ban ini kan sudah menyebar hadis-hadis palsu. Nah, ini nanti yang ahli hadis. Nah, termasuk malam ini kula nyuwun sewu namun badhe ngantaraken sedikit tentang Sya'ban seperti apa, bagaimana memasuki bulan Ramadan. Dasarnya ya tentu saja hadis saya, tapi hadisnya nggak hafal karena saya juga hanya merujuk dari Ustadz Adi Hidayat. Kalau di Lasem, di Rembang itu ada Gus Bahak, itu juga ahli, sambil ahli tafsir. Beliau adalah ahli fikih, satu-satunya ulama muda yang tapi dari NU. Kalau saya sih sebenarnya nuwun sewu, sepanjang yang disampaikan itu adalah bersumber dan dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebenarnya dari siapapun adalah boleh kita ikuti, kita ambil. Oleh karena itu dalam hal ini Muhammadiyah itu adalah termasuk yang tidak bermadzhab. Jadi majelis tarsih pimpinan pusat Muhammadiyah itu tidak bermadzhab ke salah satu imam 4, Imam Syafi'i atau Hambali, Hanafi, Maliki, tidak, tetapi adalah mana yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah itulah yang dipakai. Nuwun sewu soalipun Sya'ban menika berseliweran wong tangga kula mawon enten sing niku mengadakan nggih namung acara sak keluarga kali ngundang cilik-cilik niku diadakan salat nisfu Sya'ban. Jadi mbok ana hadise saka ngendi walau alam. Wong ya ora tau mondok, monggo SMA niki ya SMA Glondong. Wong SMA Glondong kok matek dadi kiai. Nggih anu menyebut dirinya Gus, dadi nganggo Gus. Loh, nek kon ngangge Gus niku kan berat sangat. Karena Gus itu kan memang benar-benar orang tuanya adalah seorang kiai yang punya pondok pesantren, punya santri yang banyak, sehingga nuwun sewu anak-anaknya disebut sebagai Gus. Nah, kalau nuwun sewu ora anak bapake ora patek cetha. Nah, bapake ra cetha nyebut Gus, nah ditambahi namanya Gus ya itu sah-sah saja, monggo kemawon. Tapi kan nuwun sewu janjane ya rada perkewu sendiri. Sama seperti maaf dari alumni YAIN itu juga sekarang ada agak terkenal juga menyebut dirinya Gus, tapi ada yang mengatakan sebenarnya itu tidak Gus itu karena bukan anak seorang kiai besar. Ibu bapak rahimakumullah,
di hadis yang dari Ustadz Adi Hidayat itu adalah riwayat Imam Bukhari. Ya, nanti monggo, saya juga enggak hafal hadisnya karena Ustadz Adi Hidayat yang menyampaikan. Paling tidak di bulan Sya'ban ini amalan-amalan di bulan Sya'ban atau di akhir bulan Sya'ban itu Ustadz Adi Hidayat menyampaikan 4 hal. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Yang kedua berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya harus senantiasa mulai memperbanyak baca Al-Quran, nanti kita uraikan. Dan yang ketiga adalah memperbanyak puasa sunnah. Dan yang keempat membaca doa ketika besok sudah melihat hilal atau dengan ruqyah. Tapi sayang nuwun sewu kalau di Muhammadiyah nggak usah, karena memang makanya bisa. Jadi sudah ditentukan dan insya Allah sudah pasti satu atau awal Ramadan jatuh pada hari Kamis. Jadi Rabu malam Kamis Pulau Panjenengan Sami sudah mulai siap, bahkan sejak sekarang nanti kita aturkan. Nah ini sayang ada teman saudara-saudara kita yang belum meruqyah waktu subuh. Makanya waktu saya menyampaikan ke pengajian subuh hari Selasa pagi di Mutian di Masjid Al-Makmur, kemudian saya lihat jadwal sholat sepanjang masa di sana, bahkan dipakai background dari kaca itu, ternyata keluaran Departemen Agama tahun 2002. Berarti sudah lama banget, 2002 belum diruqyah lagi, hanya mungkin sampai sekarang Departemen Agama itu mohon maaf ya sekedar copy paste, pokoknya di print lagi di nuwun sebar. Sementara alhamdulillah Muhammadiyah dengan metode hisabnya pimpinan pusat majelis tarjih, yaitu subuh itu khusus subuh plus 8 menit. Kalau waktu-waktu yang lain insya Allah sama. Lah ngin kulo sekitar saya itu masih ada, ya Allah, kurang 10, mohon maaf Pak, bahkan kurang 10 menit. Ya Allah, ini kurang 10 menit kita gunakan untuk sholat qiyamul lail aja masih cukup, sudah azan. Nah, mila menika nuwun sewu kalau kita mengikuti ceramahnya Profesor Dr. Zahra. Profesor Dr. Zahra itu guru besar UIN, guru besar UI, ahli falak UIN, ahli astronomi. Beliau sampai nuwun sewu menyampaikan ini bukan masalah urusan organisasi, bukan urusan politik, bukan urusan apa-apa, tetapi urusan umat Islam, terutama masalah sholat subuh. Kemudian beliau menyampaikan mestinya itu adalah diruqyah. Menjelang subuh itu dilihat, karena yang namanya fajar itu ada 2. Fajar sidik itu adalah, atau fajar sodik itu nanti yang menyebar. Kalau itu sudah kelihatan itu fajar menyebar. Nah sebelum itu memang ada sorot, tapi ke atas yang disebut fajar kadib biasanya redup lagi. Setelah itu redup baru nanti ada fajar sodik. Nah kemudian ada yang menyampaikan, mengatakan, loh Pak, kami adanya kurang 8 menit, tetapi kan kami iqomah juga sudah masuk waktunya. Iya, sampean yang di masjid, sampean yang di musola, yang azan menunggu jamaah lain. Lah orang-orang Islam yang di rumah, yang keburu ke pasar, biasanya nuwun sewu nek selak teng pasar ora sempat nang masjid, namung nunggu azan. Wis azan kok langsung sholat napa mboten? Nggih, langsung sholat. Karena menunggu di rumah selak nang pasar langsung sholat ketika azan. Sementara itu masih kurang 8 menit. Makanya Profesor Zahra itu menyampaikan, ya coba nek wani sesuk nek isasi poso, pas poso kuwi buka puasa waktunya misalkan jam 6, kurang 1 menit kemudian suruh minum, berani apa mboten?
Boten. Kalau buka puasa kurang 1 menit saja nggak mungkin berani minum karena nanti puasanya wes poso kaya-kaya sedino kawet besok boleh malah batal. Nekat belum masuk waktunya. Nah sama beliau menyampaikan kalau begitu waktu sholat subuh kok belum waktunya berarti bisa saja sholatnya juga batal atau tidak sah. Maka beliau menyampaikan Masya Allah ini umat Islam di Indonesia berapa puluh juta yang sholat subuhnya adalah mendahului, tapi walau alam karena memang itu ya mohon maaf barangkali Departemen Agama mergo isin ngopi ya mudah-mudahan tidak karena itulah. Nah nanti segera mudah-mudahan di beliau-beliau diberi hidayah oleh Allah waktunya menyesuaikan. Karena sama dulu ketika sholat ini oleh Muhammadiyah agak diserongkan sesuai dengan kiblat ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Masya Allah sebaru ya geger baru sekian ratus ya, 100 tahun Departemen Agama pemerintah dalam hal ini baru mengakui karena 2 tahun yang lalu serentak seluruh Indonesia masjid-masjid musola di berbagai daerah kemudian diturunkan petugas dari Departemen Agama untuk shopnya diluruskan ke kiblatkan ke Ka'bah. Nah inilah mudah-mudahan masalah waktu sholat subuh ini nanti juga pemerintah akan melalui Departemen Agama juga bisa cepat menyesuaikan sehingga tidak mendahului. Ibu-ibu, bapak, rahimakumullah. Tadi kita aturaken amalan di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Yang pertama adalah sesuai hadis yang sahih ini, karena saya mengikuti merujuk dari Ustadz Adi Hidayat, beliau ahli hadis, paham persis tentang hadis sahih. Karena memang tadi saya sampaikan bahwa di bulan Sya'ban ini kan berseliweran hadis-hadis palsu, hadis dhaif, bahkan ada yang sholat nisfu Sya'ban dan membaca apa ini sekian kali nanti pahalanya sekian. Masya Allah, wi hadis made in Indonesia. Allahu a'lam. Kados napa memperbanyak sedekah? Ngendikanipun para ulama, kullu khairin sedekahun. Setiap atau semua kebaikan itu adalah sedekah. Atau kullu ma'rufin sedekahun. Semua yang mengandung kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah saged ugi ingkang sering kula pansami sing terbiasa biasanipun napa ibu? Sedekah duit. Sedekah makan. Nah, ning boten niku tok. Nuwun sewu kok keleresan bapak-bapak, ibu-ibu besok hari Akad itu kemudian kerja bakti memperbaiki jalan dan seterusnya. Itu adalah bentuk sedekah. Bahkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan sedang kerja di kantor yang biasanya masuknya jam 7 atau ngepas atau bahkan terlambat, kemudian dia berusaha memperbaiki dirinya datang sebelum waktunya, maka itu adalah dari bentuk kebaikan atau bersedekah. Ketika kebetulan pun sewu ibu-ibu berjalan di tengah jalan ada batu, yang batu itu mengganggu orang lain, kemudian disingkirkan ke tepi, maka sedekah. Walaupun pun sewu kula niku lewat teng masjid ada jalan yang kula cor-coran selama udan iki kan enten sing do berlubang hancur. Kalau niku ya Allah, ini yang rumahnya paling dekat, depannya bahkan di depan rumahnya kok yang nggak tergerak pikirannya, mau golek tanah, golek pasir 1 ember lah di turu biar
bisa motornya bisa aman, tidak jegluk. Masya Allah. Jadi hal-hal yang seperti itulah terkadang kepekaan kita itu yang kurang. Atau bahkan nun sewu, ketika enten nun sewu batang tikus di tepi jalan bahkan sudah busuk. Seorang muslim yang peka, seorang muslim yang baik, saya yakin akan ambil cangkul, kemudian tikus itu kemudian ditanam atau dipendem. Tapi terkadang kan wah malah dibuang. Masya Allah. Wah ini malah dibuang ning dalan. Wong mateni tikus diceplak nang omah, malah dibuang nang dalan ben keplindes motor. Mestinya dikubur. Atau yang paling membahayakan lagi adalah juga apabila dibuang ke sungai, ke parit. Baunya sudah luar biasa, menimbulkan kuman berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluarganya, mengajak anak-anak istri-istrinya itu di akhir bulan Sya'ban itu untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Dan sifatnya adalah berlatih sebenarnya. Ketika nanti masuk Ramadan, menikah nuwun sewu, hati, pikiran dan kenteking nuwun sewu, kenteking pengin ya. Napa nek tak bahasake sing ngene. Itu sudah otomatis. Ibarat ibu-ibu niku nek jengruke lampu. Bahkan nanti di bulan Ramadan itu ibaratnya itu sudah tidak dicek ini, sudah nyeklek sendiri. Nah itulah yang barangkali karena terlatih terbiasa atau yang sering kita dalam bahasa agama disebut dengan taufik. Selama ini kan ibu-ibu kalau panjenengan sami tahunnya pokoknya hanya alhamdulillah mungkin kantuk hidayah dan taufik. Dan kalau panjenengan sami sudah Masya Allah sudah mendapatkan hidayah. Bahkan sampun nate kita aturaken Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tuba liman hudiya ilal Islam. Bejo kemayangan orang yang mendapatkan hidayah Islam karena kalau panjenengan sami dalu-dalu tindak dari rumah majelis taklim capek-capek, hawanya panas seperti ini, itu karena hidayah Islam. Kita berpuasa karena hidayah Islam. Kita bersedekah karena hidayah Islam. Kita berbuat baik karena hidayah Islam. Masya Allah. Nah itulah hidayah. Tetapi nuwun sewu, kata tiang ingkang sampun pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, nanging hidayahnya itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sudah mendapatkan hidayah Islam ning yo ngaku Islam ning ora gelem tindak masjid. Wis duwe hidayah Islam, hidayah iman, ananging dereng lakoni sholat. Sudah mendapatkan hidayah, tapi hidayahnya disia-siakan. Nah, kalau taufik kados napa? Taufik itu adalah spontanitas melakukan kebaikan yang sebelumnya sebenarnya tidak punya niat untuk melakukan kebaikan. Contoh gampil, ibu-ibu bertindak peken pulang dari pasar, kebetulan mohon maaf masih ada sisa belanja, di tengah jalan kok ada pengemis, tadi tidak ada niat sama sekali mau bersedekah atau memberikan kepada pengemis, tapi tahu-tahu begitu ada pengemis maka timbul perasaan iba dan kemudian memberikan uang atau sedekah kepada pengemis itu atau memberikan makanan kepada pengemis itu, maka itulah taufik. Ya seperti kisah sahabat Sa'ban ya, yang sudah sering kita dengar atau pernah saya sampaikan barangkali sahabat Sa'ban ini luar biasa
yang jamaah subuhnya hampir-hampir tidak pernah tinggalan bersama Rasulullah. Suatu saat ketika Rasulullah SAW selesai memimpin sholat subuh, seperti biasa menghadap ke jamaah, dan Sya'ban itu biasanya memang di bagian agak kanan, kemudian tidak kelihatan. Setelah selesai, Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, ini kok tumben Sya'ban orang ketok orang mangkat subuhan. Kemudian ada yang menyampaikan, dengan Sya'ban sedang sakit ya Rasulullah. Oh, sedang sakit. Kalau begitu kita tengok ke sana. Maka Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya sahabat-sahabat yang lain berjalan kaki menuju rumah Sya'ban. Pinten jam itu dari masjid menuju rumahnya Sya'ban? Masya Allah, 2 jam perjalanan kaki. Sahabat Sya'ban itu tidak pernah ketinggalan subuhnya, sementara hanya berjalan kaki. Nek mlaku niku mbok menawi saking Cokroyidan mriki ya ring road utara, nek 2 jam itu paling mboten. Ha nggih. Dados jam 1 malam Sya'ban itu sudah berangkat dari rumahnya untuk menuju mengikuti jamaah subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibuktikan kalian Rasulullah dan para sahabatnya menengok ke rumahnya sampai di rumah Sya'ban menjelang jam 9 pagi dan istrinya sampun menghadangnya. Duh Rasulullah, Kang Sya'ban sampun sedo. Insyaallah. Ternyata Sya'ban sudah meninggal dunia. Tapi tadi sebelum meninggal menjelang sakaratul maut nada mengucapkan 3 hal yang saya tidak paham ya Rasulullah. Mengucapkan kalau begitu mestinya lebih jauh. Yang kedua, kok tidak saya berikan semua. Dan yang ketiga, kok yang terbagus yang saya berikan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ketahuilah, termasuk menjelaskan kepada para sahabat-sahabatnya, yang dikatakan Sya'ban kalau kok enggak lebih jauh, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan balasan kepada Sya'ban, balasan surga yang luar biasa indahnya. Karena Sya'ban menempuh perjalanan jalan kaki setiap hari dari rumahnya menuju berjamaah bersama Rasulullah. Yang kedua, kalau begitu mestinya tak berikan semua. Ternyata suatu saat Sya'ban pergi ke pasar, karena memang orang miskin, hanya beli roti 1 potong nanti untuk berdua dengan istrinya. Masya Allah. Di tengah jalan ternyata ada pengemis, tuan saya dari pagi belum makan, lapar tuan, mohon. Masya Allah. Dipotonglah roti itu menjadi 2, tapi yang separuhnya diberikan pengemis, yang separuh baru dibawa pulang. Ternyata menjelang sakaratul mautnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan balasan kepada Sya'ban di surga, aneka makanan yang lezat-lezat luar biasa. Oh, hanya memberikan kepada pengemis sepotong atau separuh roti saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas makanan-makanan yang super lezat luar biasa. Indao itu nopo Pak nek basa Cokroyidan. Indao nek tak wehke kabeh maksudnya begitu. Masya Allah. Seandainya saya berikan semua, berarti inilah sedekah. Itu karena apa? Karena taufik. Jadi orang tergerak memberikan sesuatu, memberikan kebaikan, memberikan kepada orang lain apapun karena spontanitas, maka itulah bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
ibarat lampu itu ya tinggal diteklik sudah nyala sendiri. Jangan sampai nuwun sewu kula panjenengan sami sebagai mukmin muslim yang baik diceklak-ceklek kewe ora nguruk-nguruk. Cetha banyak ada orang fakir miskin anu yatim piatu misalkan yang perlu pertolongan kok sudah bahkan disewani ke rumah. Sama nih kok ajeng bangun pondok pesantren masjid ini, insya Allah itu nggak usah disewani ke rumah pun nyeklek piyambak. Tapi ini ada dana tunggal nih Mbak. Alhamdulillah. Ya syukur malih mungkin kaya masjid Syekh Al Jaber Solo 300 miliar dibantu oleh Syekh Jaber dari Arab Saudi, insyaallah. Nikolah. Kalau sedekah itu sudah dilatihkan di bulan Sya'ban, insyaallah nanti begitu masuk di bulan Ramadan itu sudah otomatis ibarat saklar itu sudah mohon maaf dengan sendirinya. Milo nuwun sewu harus ada lah ini, ada persiapan, ada kemauan, ada kerentek, disiapkan. Nopo-nopo niku nek pun disiapkan insya Allah. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu memang harus disiapkan mulai sekarang. Walaupun hanya 2.000 atau walaupun mau besok berzakat 10 juta di bulan Ramadan itu sudah disiapkan, diniatkan sejak sekarang. Kalau sudah diniatkan sejak sekarang, insya Allah Allah akan membukakan pintu rezeki itu. Memang nanti benar-benar diberikan oleh Allah dan kemudian ya kita bersedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan betul. Jangan sampai nuwun sewu zakat yang wajib saja, bukan zakat fitrah loh ya. Zakat mal ya. Ini memang harus sampun dipun siapa kena boten nuwun sewu. Ibu-ibu punya kalau Mas datanya 82 gram ya. Nisabnya ingkang gadah gelang kalung 82 gram disimpan setahun, dalam 1 tahun, maka nisabnya itu harus dizakati 2,5%. Lah kantun dihitung harga emas sekarang 1 gram pinten 800-an nih. Tuh ibu pinten Bu? Oh 880-an. Nah, meh bener loh. Monggo kula nggih mboten jarah ya ora ngerti wong ora tau tuku mas. Mboten nate mireng ya perkira-kiraan. Nah, kira 880. Lah monggo dikalikan. Nanti 82 gram kali 80.000, kemudian nanti ambil 2,5% dalam 1 tahun yang disimpan. Neng ampun uri-urian. Masku ki 300 gram tak nggo kabeh. Kalau dipakai diakati mboten karena dipakai tidak, itu adalah yang disimpan. Tapi sebaliknya ketika ibu-ibu bapak kula panjenengan sami punya uang, nah yang disimpan di bank, jangan dikira uang yang di bank yang disimpan tabungan itu juga tidak dizakati, harus dikeluarkan zakatnya. Ya sama 2,5% dalam 1 tahun. Nah, caranya ngitung pripun? Ya seharga emas tadi. Kalau harga emas 880 tadi, nah, kalikan nanti berarti berapa juta nih Mas? Sekitar pun menghitung dhewe. Pokoknya harus dikeluarkan zakatnya. Lah syukur mohon maaf tidak hanya 2,5% zakat, nah perlu ya 10%. Langkung gampil, langkung kata. Nah termasuk mohon maaf tidak hanya zakatnya tadi, sedekahnya, infaknya. Itu kalau perlu adalah sudah ada perencanaan
Kalau Ustadz Adi Hidayat itu adalah setiap hari itu kalau perlu hanya bisanya berapa? Bisanya adalah seikhlasnya. Seikhlasnya mungkin 1.000 rupiah, lu 2.000 rupiah, lu. Atau ketika nuwun sewu ada perencanaan, 1 bulan, nih Ustadz Adi Hidayat nih, 1 bulan saya akan bersedekah 30.000. Kalau sekali ibu-ibu rasanipun eman apa eman? Eman. Coba 30.000, wah untuk endok sekilo punjul ya. Iya, eman-eman nek sekali. Tapi kalau nuwun sewu dalam 1 bulan saya akan bersedekah 30.000, tetapi kemudian diambil itu harian, jadi ini namung pinten Ibu? Namung 1.000. Enteng apa enteng? Enteng ternyata masalah. Ketika 1.000 jadi ringan. Tapi minimal insya Allah lebih dari itu, karena nuwun sewu jimpitan mawon ngen kula niku pun 500, paling enggak sasi pun 15. Nek toko 500, nek toko 1.000 ya sudah, itu diniatkan aja ikhlas karena Allah, yaitu untuk bersedekah. Mriki nggih jimpitan. Oh ibu, jimpitan rondo niku Mas Ibu. Nggih. Yen kula ronda niku kali mubeng paling sekedar ngumpul, itu jimpitan memang itu untuk keperluan RT. Ya ada yang biasa tiang niku ketoke mung 500 rupiah kuwi pawele sak pol enten nyatane anggere ben mubeng kok iso kosong. Kadang enten sing rada jengkel ya diubengi ngoyo kosong genti kok watu. Wah iki ya keterlaluan. Ya sudahlah, kita siapa tahu dia karena lupa atau memang pas orang duit receh. Nah, ada yang rutin 2.000 juga ada, luar biasa. Kalau yang rutin 2.000 berarti masya Allah 1 bulan sudah bersedekah 60.000. Nggih. Duh, kok waktu ini pun telas. Saben jam 09.00 pun jus 10 menit. Nah, langsung kemawon. Yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini dari Ustadz Hidayat. Kalau namung lajengaken lho Bu. Kalau pun naik undang Ustadz Adi Hidayat kan bukan mungkin. Gitu. Jadi dari Ustadz Adi Hidayat menyampaikan kita sudah mulai untuk berinteraksi membaca Al-Quran. Karena yang pertama Al-Quran insya Allah akan menjadi pembela besok ketika di alam kubur. Dalam Al-Kisah bagaimana seorang yang di dalam kubur ketika akan mohon maaf diinterogasi oleh malaikat sinten ibu Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir layak sunallah, gitu. Pokoknya malaikat itu pokoknya hanya melaksanakan perintah, hanya patuh kepada Allah. Dan ketika akan menginterogasi niku lemah lembut nopo kasar, garang, galak, tegas. Nyatane pun nuwun sewu para lawyer aja wingi nanya, nuwun sewu para terdakwa, saksi, dicecer pertanyaan seperti itu. Pak Hakim juga ketika sedang sidang orang yang terdakwa itu, ternyata dicecar pertanyaan dengan tegas seperti itu. Apalagi nuwun sewu yang namanya Munkar dan Nakir itu sangat lagi adalah tegas. Terus kasarannya pun galak dengan membawa senjata. Barangkali mohon maaf kita melihatnya saja sudah gemetar, dan melihat sorot matanya saja barangkali sudah ketakutan, gemetar yang luar biasa. Tapi ternyata keadaan di samping ibu-ibu itu, mohon maaf itu di alam kubur nih, ternyata ada seorang pemuda yang tampan. Pemuda yang tampan, yang ramah, sorot matanya bening, indah, senyum, luar biasa. Diusir oleh Munkar dan Nakir. Nyak kamu pergi dari sini. Artinya akan interogasi si mayit ini untuk mempertanggungjawabkan amalnya di dunia, waktunya, kesehatannya, umurnya, kekayaannya, uangnya di mana dan di
gunakan untuk apa? Dia tidak mau pergi, tidak. Aku akan tetap di sini. Loh, kenapa? Saya akan mendampingi teman saya, sahabat saya. Loh, kok ngaku-ngaku temannya, sahabatnya? Kemudian, siapa kamu? Saya adalah Al-Quran yang selalu dibacanya, insya Allah. Belum lagi nanti kalau sudah masuk bulan bulan Ramadan, bulan puasa, Ustaz Al-Hidayat tadi menyampaikan ketika di luar bulan Ramadan kita man qara'a harfan min kitabillahi falam yasru amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kalau di bulan Sya'ban atau di luar Ramadan ini, barang siapa yang membaca Al-Quran maka satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku Nabi tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Lakin alifun harfun, alif satu huruf. Alif baru alif lam mim. Sudah 3 huruf 30 kebaikan. Tapi ternyata ketika di bulan Ramadan dilipat gandakan berapa Ibu? Ternyata dilipat gandakan satu hurufnya adalah 100. Allah. Jadi alif lam mim itu kalau di bulan Ramadan ternyata 300 pahala kebaikan. Milo iman sangat nek di bulan Ramadan sampai tidak tadarus, tidak khatam Al-Quran. Bahkan tadi Ustaz Al-Hidayat menyampaikan kalau bisa mestinya tidak hanya khatam sekali tetapi 3 kali. Jadi 10 hari itu sudah khatam, berarti 1 hari 3 juz. Sakit nopo sakit kira-kira Ibu? Nek niat insya Allah sakit ning nggih abot. Kalau masnya yang sudah tapit ini sehari bisa khatam. Karena Imam Syafi'i itu katanya 1 hari kalau khatam 3 kali. Jadi ulama-ulama terdahulu itu 1 hari bisa khatam 3 kali loh. Mungkin bacanya sudah, ya karena sudah hafal. Memang setelah subuh sampai subuh lagi ya tidak tidur, makanya memang sudah untuk membaca Al-Quran. Tapi mun sewu, nah ditingkatkan untuk ke tilawah. Tilawah ini apa? Tilawah itu adalah sampai memaknai atau mengetahui maknanya atau artinya. Jadi kata Ustadz Adi Hidayat itu jauh lebih berpahala dengan mengkaji mengetahui maknanya daripada membaca yang cepet-cepetan apalagi keliru atau salah. Maka tadi pagi saya menyampaikan ketika khotbah itu juga tadi siang saya juga berpesan termasuk para calon imam itu syukur ini mumpung masih ada waktu, tidak ada salahnya kalau sudah menyiapkan minimal tajwidnya, panjang pendeknya, gunahnya dan seterusnya itu ditata, dibenarkan. Nah, syukur di bulan Ramadan besok kita tidak hanya nuwun sewu ke artinya, tapi tadi Ustaz Ali Hidayat menyampaikan sampai tadi membenarkan makharijul hurufnya dan tajwidnya benar-benar betul, tidak hanya mengejar cepatnya. Neng kadang kan kalau panjenengan sami ini kok nuwun sewu wis terlanjur pengine ndang khatam. Wong ndang nek napa mleh nek cara kula zaman cilik niku masang dhewe khataman diglekke jago. Neng Kalimantan mungkin ada enggak ada ya. Nek zaman kalau di sini dulu mungkin dulu sekali. Zaman saya kecil itu ketika nanti khatam sudah 1 minggu itu sudah khatam, itu dari bapak-bapak, simbah-simbah, ibu-ibu itu sudah khataman. Kemudian motong ayam, motong jago.
Ya kalau sekarang nun sewu anak-anak nggak peduli harus boleh pitik 5, boleh pitik piro, nggak ada urusan karena sekarang sudah yang namanya dahulu, mohon maaf, yang namanya motong ayam, makan daging ayam, dagingan kan jarang. Nah itu adalah sebagai motivasi saja. Dan yang ketiga, untuk persiapan Ramadan, memperbanyak puasa sunnah. Ya paling tidak ini ya Senin Kamis lah, kalau tidak Daud. Dan yang terakhir, setelah nanti mengetahui hilal, nah, sudah masuk, maka membaca doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal ihsani bil ihsan. Nuwun sewu, saya kok agak ini kalau doane dari Ustaz Adi Hidayat saja lah, tidak keliru. Yo nggih, Ibu kula. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Itu tolong nanti dihafalkan, tulis dan direkam. Jika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman, dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini doanya kalau sudah masuk Ramadan, nek sing di share biasane riyen niku nggih. Malah kula yo ora tau ngapalke karena hadisnya dhaif, itu akhirnya ya sudah lah, itu enggak usah kita bahas. Ini kita ulang sekali lagi aja. Nanti kalau sebenarnya kalau yang bawa tulisan langsung ditulis itu. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngapunten yang saya sampaikan barangkali dan ada manfaatnya ya sedikit masalah persiapan Ramadan atau akhir bulan Syaban menika. Kirang langkung nyuwun tulisan sami sampun setengah sedasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampun kita tampi tausiah ingkang dipunparingaken saking panjenengan Bapak Ustaz Muhammad Fauzan. Mugi-mugi ilmu ingkang kita tampi wonten punika saged kita wadhahi wonten ing manah kita, sehingga samangke insyaallah kita badhe ngadepi bulan suci Ramadan. Kita sampun mempersiapkan diri ugi membuka manah kita
dosa